Justin Hapner dipanggil Belanda U20. Kejelasan naturalisasi Justin Hapner jadi abu-abu. Proses naturalisasi Justin Hapner jadi warga negara Indonesia mengalami tanda tanya, sebab pemain berposisi bek tengah itu masuk dalam skuad Belanda U20. Situs resmi Ons Orange mengumumkan total 35 pemain yang dipanggil untuk masuk skuad Belanda U20 pada Jumat 3 Maret waktu setempat. Ada nama Justin Hapner di sana untuk bersiap jelang uji coba melawan Prancis U20. Padahal Hapner adalah pemain yang diminta oleh pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong untuk dinaturalisasi. Tenaga Justin Hapner bersama dua pemain calon naturalisasi lainnya, Ivan Jenner dan Rafael Sturridge, diperlukan untuk berlaga di Piala Dunia U20 2023 pada Mei mendatang. Pemanggilan Hapner oleh Belanda U20 membuat proses naturalisasinya menjadi abu-abu. Lantas bagaimana sebenarnya yang terjadi, berikut ulasannya. Belum tentu bermain untuk Belanda U20. Buntut kegagalan lolos ke babak elit kualifikasi Piala Eropa U20 2023, Belanda U20 bakal berlatih tanding dengan Prancis U20 di Banús Football Center Marbella, Spanyol. Namun Justin Hapner belum tentu membela Belanda U20 melawan Prancis U20, sebab palang pintu asal Wolverhampton Wanderers U21 ini mesti lolos seleksi lebih dahulu. Hamdan Hamidan tak lagi urus naturalisasi Justin Hapner. Hamdan Medan, pria yang dipercaya ketua PSSI periode sebelumnya, Muhammad Iriawan, dalam mengurus naturalisasi untuk timnas termasuk timnas Indonesia U20. Namun sejak pergantian ketua PSSI menjadi Erick Thohir, Hamdan Hamidan tidak lagi bertugas sebagai utusan PSSI. Mungkin bisa ditanyakan kepada PSSI, kebetulan saya sudah tidak lagi menangani naturalisasi, ujar Hamdan pada Sabtu 4 Maret. Hamdan sendiri mengaku sudah tidak lagi mengurus naturalisasi untuk PSSI sejak membantu Shaini Patinama mendapatkan KTP pada beberapa waktu lalu. Selain itu, pekerjaan terakhir yang dilakukan Hamdan ialah berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara dan Badan Intelijen Negara untuk mempercepat naturalisasi 3 pemain keturunan ke Dewan Perwakilan Rakyat RI. Ederson, kiper tercepat ketiga raih 100 clean sheet. Ederson menjadi kiper ketiga tercepat sepanjang Liga Inggris yang meraih 100 clean sheet. Kiper Manchester City itu membantu timnya menang 2-0 atas Newcastle United di pekan ke-26 Liga Inggris pada Sabtu 4 Maret. 2 gol City dicetak oleh Phil Foden dan Bernardo Silva. Kemenangan Citizen ini sedikit banyak akan memberikan tekanan kepada Arsenal dalam menjamu Bournemouth beberapa jam kemudian. Di luar hasil itu, Ederson mencatat sejarah di Liga Premier. Bintang Brazil itu menjadi penjaga gawang tercepat ketiga yang mencapai 100 clean sheet di Inggris. Ederson sendiri membutuhkan 208 pertandingan untuk mencapai milestone dalam karirnya. Setelah Peter Cech 180 pertandingan dan Pepe Reina 198 pertandingan. Musim ini Ederson kemasukan sebanyak 25 kali. Paling sedikit ketika di Liga, di belakang Arsenal 23 dan Newcastle 17. Selain Ederson, bintang Manchester City lainnya yang mencatat sejarah adalah Phil Foden. Ya, Phil Foden, dia menjadi pemain termuda dalam sejarah The Citizen yang berpartisipasi dalam 50 gol Premier League.
33 gol dan 17 assist, 22 tahun dan 280 hari. Sesuai jadwal, Manchester City akan menjadi tamu Crystal Palace pekan depan sebelum laga leg kedua 16 besar Liga Champions melawan RB Leipzig. Menteri Pemuda dan Olahraga sebut Pratama Arhan sangat ingin main di SEA Games 2023. Zainuddin Amali selaku Menpora mengungkapkan salah satu hasil kunjungan ke Jepang beberapa waktu lalu, yaitu soal kesediaan Pratama Arhan untuk bermain di SEA Games 2023. Pratama Arhan memang sebelumnya masuk dalam proyeksi pelatih timnas U22 Indonesia Indra Syafri untuk SEA Games nanti. Namun begitu pemain kelahiran Kabupaten Blora 21 Desember 2001 itu masih harus menunggu izin dari klubnya Tokyo Verdy. Untuk SEA Games, Arhan itu menyampaikan kepada saya jika dirinya kepingin banget main di SEA Games karena dirinya belum pernah memperkuat timnas Indonesia di ajang tersebut, ucap Zainuddin Amali. Di sela-sela pertemuannya itu, pria yang juga menjabat Wakil Ketua Umum PSSI itu langsung menghubungkan Arhan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui video call pada kesempatan itulah Arhan menyampaikan keinginannya untuk bermain di SEA Games nanti bersama timnas Garuda. Pak Erick pun nanti akan mengusahakan berbicara dan meminta izin dengan pemilik Tokyo Verdy karena Pak Erick kenal, ucap Zainuddin Amali mengungkapkan. Selain itu, Arhan juga diberikan kesempatan berbicara langsung dengan Indra Syafri melalui video call. Coach Indra pun mendapatkan pertanyaan yang sama dari Pratama Arhan, di mana dirinya ingin menjadi bagian dari skuad Merah Putih berlaga di SEA Games Kamboja pada bulan Mei nanti. Dia ingin main, namun minta tolong izinkan klubnya. Pak Ketua Umum PSSI akan komunikasi dengan pemilik Tokyo Verdy. Mudah-mudahan Arhan yang lainnya juga bisa bergabung. Sementara itu, Amali juga menegaskan target skuad Garuda Muda pada SEA Games nanti yaitu adalah medali emas.